akan saksikan bagaimana caranya menyusun laporan penelitian ataupun usulan penelitian menggunakan yang dibuat dalam satu file dokumen yang biasanya dalam laporan penelitian ataupun usulan penelitian itu terdiri dari beberapa file. Contohnya seperti ini. Nah, terdiri dari halaman pengesahan, daftar lampiran, itu terpisah filenya. Nah, ini akan mempersulit kita dalam menyusun nomor halaman. Kalau misalkan bab 1 itu bisa halaman terakhirnya 29, terus di bab 2 bisa jadi halaman pertama bagian bab 2 ini itu bisa jadi numpuk sama nomor halamannya. Nah, untuk mengantisipasi itu ada alternatifnya menggunakan menyusun usulan penelitian ataupun laporan penelitian dengan cara membuatnya dalam satu file. Nah, contohnya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, bisa kita lihat. Nah, ambil contoh mulai dari cover penelitiannya. Biasanya dalam cover itu tidak terdapat nomor halaman. Nah, ini. Nah, bagaimana caranya menghapus ini? Nah, ini bisa dihapus otomatis ya. Lalu halaman ini sudah hilang ya, ambil contoh seperti ini. Terus setelah nomor halaman di sini tidak ada di bagian cover, halaman pengesahan kan dimulai dengan angka Romawi. Nah, Romawi 1, kata pengantar Romawi 2, daftar isi Romawi 3, tabel Romawi 4, daftar lampiran Romawi 4, 5 nih. Berikutnya dalam bab 1 biasanya pendahuluan. Nah, nomor halamannya berada di bagian bawah. Nah, bagian bawah ini termasuk dalam 1. Contohnya adalah ini. Oke. Nah, ini hasilnya. Simpan dulu. Nah, halaman 1. Terus halaman berikutnya, di subbab berikutnya, halaman 2-nya ada di bagian pojok kanan atas. Itu juga dengan halaman 3. Nah, ini masuk ke bab 2. Bab 2 akan pindah ke halaman bagian bawah. Nah, berikutnya halaman bagian atas. Halamannya bagian atas. Nah, bab 3 halamannya bagian bawah. Subbab berikutnya halaman bagian atas. Nah, bagaimana cara menyusun ini? Mari kita latih latihan 1. Kita siapkan filenya seperti ini misalkan. Oke, kita siapkan mulai dari covernya. Nah, kita susun coba seperti urutan sistematika penulisannya seperti ini. Oke, baik, kita mulai dari halaman cover. Halaman covernya ini cover dengan halaman berikutnya. Ini kita pisahkan dengan menggunakan page break. Klik next page. Nah, terus coba kita buat, taruh kursor di sini. Kita buat nomor halaman. Nomor halaman bagian bawah. Nah, ini sudah cover. Nah, kita taruh bagian tengah cover. Nah, biasanya cover ini tidak ada nomor halaman. Cara menghilangkannya, sebelum menghilangkan ini, kita buat halaman berikutnya, yaitu halaman pengesahan ini. Halaman pengesahan ini dengan cara insert. Nah, ini sudah ya, halaman 2 nih sudah. Nah, ini kan bagian halaman pengesahan harusnya adalah halaman Romawi 1. Nah, kita rubah formatnya. Formatnya dirubah. Romawi 1 start dari angka 1. Nah, sudah. Nah, lalu bagaimana cara menghapus ini?
cara menghapus ini adalah bagian Romawi 1 ini jangan di link to previous, hilangkan ini ya, hilangkan. Nah, sudah hilang. Nah, jadi ini bisa dihapus. Oke, sudah hilang, covernya tidak ada halaman. Nah, terus ini masih I1. Nah, untuk melanjutkannya ke Romawi 2 di kata pengantar, halaman kata pengantar ini tinggal Ctrl Enter ya, tekan Ctrl Enter, maka akan lanjut. Ini akan lanjut ke Romawi 2, begitu sampai ke daftar lampiran. Nah, halaman daftar lampiran, Ctrl Enter, ini juga Ctrl Enter sampai daftar lampiran, Ctrl Enter. Nah, lalu bagaimana untuk ke bab 1? Nah, pada bab 1 ini klik bagian depan sini, lalu kita page break, next page. Nah, halaman berikutnya adalah mulai dari angka 1 Romawi. Nah, dari sini kita bisa rubah halamannya menjadi angka 1. Nah, sebelum itu angka 1 dari bab 1 sampai ke subbabnya ini dominan halamannya ada di pojok kanan atas. Bagaimana caranya? Nah, kita harus rubah dulu. Nah, ini hapus link to previousnya, lalu ini dipindahkan, ini di delete, lalu kita letakkan kursornya di sini, kita buat samakan di top ini ya. Nah, khusus di halaman pertama kita harus meletakkan bab 1, nomor halaman pada bab 1 bagian pendahuluan ini harus di bagian bawah sini. Nah, caranya kita centang ini. Nah, maka kita pindahkan ke bawah. Nah, ini masih Romawi 1, kita rubah formatnya menjadi angka 1. Nah, oke, start dari angka 1. Kan oke. Close. Nah, selanjutnya biasanya latar belakang ini bisa dipindahkan di bagian tengah. Latar belakang biasanya di halaman 1. Nah, rumusan masalah kadang-kadang di halaman berikutnya kan. Nah, ini di Ctrl Enter saja. Nah, langsung berubah. Nah, angka 1-nya di subbab yang di bab 1 ada di halaman bawah. Nah, subbab berikutnya ada halamannya di bagian atas pojok kanan. Nah, begitu juga misalkan ini manfaat. Nah, ini di halaman berikutnya Ctrl Enter. Nah, langsung berubah di sini. Nah, bagaimana ke bab 2? Bab 2 ini harus di page break, next page. Nah, ini. Maka halamannya tidak ada di atas lagi, dia akan berada di bagian bawah. Nah, ini masih angka 1, kita harus di continue, formatnya dirubah, continue from previous section. Nah, sudah berubah. Halaman 4 untuk subbab bab 2 sampai subbab variabel 1-nya. Lalu variabel 2 pasti akan berbeda halamannya. Untuk itu kita rubah halamannya dengan cara Ctrl Enter. Nah, ini kan berubah jadinya. Oke, sudah. Berikutnya bab 3 ini dipindahkan ke halaman baru dengan page break. Next page akan pindah, halamannya di bawah. Nah, ini sudah. Selanjutnya
populasinya di halaman berikutnya. Ini tinggal Ctrl Enter. Nah, maka akan berubah di sini. Itu juga waktu misalkan nih di halaman berikutnya. Nah, lalu bagaimana dengan daftar pustaka? Sama halnya dengan bab 1, 2, dan 3. Kita pilih next page. Nah, ini bagian tengah, daftar tengah. Nah, maka akan berada di sini. Oke. Cukup sekian. Nah, kita bisa lihat dari halaman pertama. Ini bisa dihapus ya, bisa dihapus dengan cara ternyata muncul itu ya, dengan cara ini dihapus sectionnya. Ini preview section dihapus, terus ini daftar isi. Kita cek, oh ternyata masih nih. Terus ya, nah, sudah selesai. Ya sudah kita cek, sudah fix. Ya, tuh. Sebabnya bab 1 nih, bab 3. Nah, sudah. Oke. Baik, demikian pemirsa. Selamat mencoba untuk menyusun laporan menggunakan satu file dokumen. Kita share. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam tutorial berikutnya.